إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونتوب أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. عملا بقوله تعالى في معجم كتابه وفي محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah jami'an. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sanjungkan syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah yang tak ternilai harganya ini, atas nikmat sehat dan juga nikmat waktu dan kesempatan yang tentunya sangatlah istimewa bagi kita. Karena nikmat hidayah ini yang kemudian dipadu dengan nikmat sehat dan sempat inilah yang menjadikan kita bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari ini, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk qudwah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi mulia yang dengan mencintainya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kita pada kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat kita insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai renungan kita pada khutbah Jumat kali ini, marilah kita renungkan kembali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan ganjaran kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang Maha menepati segala janjinya berjanji dengan bahasa yang sangat lugas, jelas dan sangat mudah difahami bahwa Dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan, akan menghadiahkan kehidupan yang baik bagi hamba-hambanya yang mengukir amal-amal saleh dalam kehidupan sehari-harinya, yang dimana amal-amal saleh tersebut dilandasi dengan keimanan yang kokoh
dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, pastilah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan menggiurkan bagi kita, khususnya kita yang beriman. Karena bagi orang yang beriman yang sadar betul akan hakikat kehidupan dunia yang singkat dan fana ini, maka janji Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, adalah satu perkara yang sungguh sangat kita butuhkan bersama. Karena sejatinya orang-orang beriman itu tidaklah membutuhkan istana yang megah, tidaklah juga kehidupan yang harus serba mewah, apalagi sekadar popularitas yang mentereng. Namun yang dibutuhkan oleh orang yang beriman adalah kehidupan yang baik, yang thayyibah, yang hasanah pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian kehidupan yang baik inilah yang rata-rata diminta kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang beriman setiap harinya. Bahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 201, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka orang-orang beriman itu ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat kelak, dan peliharalah kami hamba-Mu dari azab neraka." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang hasanah, adalah sebuah kehidupan yang mencakup seluruh bentuk ketenangan hidup, bagaimanapun itu bentuknya. Contoh kehidupan yang thayyibah atau hasanah ini adalah apa yang disampaikan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Rawahu Ahmad. Sungguh beruntung orang-orang yang berserah diri kepada Allah, lalu diberikan rezeki yang cukup dan diberikan hati yang qanaah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Artinya bahwa pasrahannya atau ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dicukupkan untuknya, dan hati yang merasa ridha atas apa yang Allah berikan kepadanya, mengantarkannya meraih ketenangan dan ketentraman jiwanya. Maka inilah hakikat dari kehidupan yang baik atau yang thayyibah yang Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan, akan hadiahkan kepada mereka yang tulus keimanannya dan saleh amal-amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yuzlimul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuthabu 'alayha fil akhirah, wa amma al-kafir fayu'tihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khairan." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi atas kebaikan seorang yang mukmin. Dia berikan di dunia kebaikan itu dan dia juga balas di akhirat kelak. Sedangkan orang-orang kafir, maka dia akan diberikan berbagai kebaikan di dunia ini, sehingga apabila sampai di alam akhirat, maka tidak ada satu kebaikan pun yang mendatangkan kebaikan untuk mereka. Wal-'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu tidaklah berlebihan jika khatib mengatakan bahwa kehidupan yang baik versi Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari keimanan dan kesalihan seorang hamba adalah anugerah terindah bagi seorang hamba Allah yang beriman. Karena jika nikmat kehidupan yang baik ini
sudah dimiliki oleh seorang hamba Allah, maka dahsyatnya fitnah kehidupan misalnya, terjangnya jalan yang akan dilalui dalam kehidupan ini tidak akan menghalangi mereka untuk meraih ketenangan dan kedamaian dalam jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh sangatlah indah sebuah untayan kalimat yang diungkapkan oleh seorang hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang insyaallah telah meraih nikmat kehidupan yang baik dari Tuhannya, di mana ia berkata, "Na'ishu baina yusrin wa usrin wa kilahuma ni'mah. Fa fil yusri yakunu syukru wa fil usri yakunu sabr." Kita hidup di dunia ini di antara kemudahan dan kesulitan, dan keduanya sebenarnya adalah nikmat. Karena dalam kemudahan ada peluang untuk bersyukur, dan dalam kesulitan ada peluang untuk bersabar, dan syukur sabar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kehidupan yang baik kepada hambanya, maka kebaikan akan selalu menyertai hamba tersebut apapun dan bagaimanapun kondisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, mempermudah kita dalam melakukan kebajikan dan amal-amal saleh, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah ampunan Allah, penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baik di dunia ini dan berlanjut insyaallah sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قاله الله تعالى في معجم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, kita rasakan bersama bahwa hari ini kita sedang masuk di hari kedua bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dua pilar kehidupan yang baik ini, yaitu iman dan amal saleh, kita jadikan modal utama kita dalam menghiasi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga siam kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, infak sedekah kita dan amal-amal yang lain, semoga menjadi berkualitas pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang lantaran itu kemudian amal-amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan dengan takdirnya menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون